Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah Text Mining. Untuk video kali ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan materi pengantar untuk data mining. Apa itu definisi dari data mining? Ya, data mining adalah suatu proses yang secara otomatis bisa digunakan untuk menggali informasi, yang mana informasi ini nantinya bisa bermanfaat kepada penyelesaian masalah. Ya, jadi data mining ini merupakan sebuah kumpulan data yang sangat banyak. Ya, jadi, pada prosesnya nanti, di data mining ini dapat mengolah data yang sangat banyak itu menjadi sebuah informasi yang diperlukan ya, sesuai dengan tujuannya. Sekarang, bagaimana proses dari data mining itu sendiri ya. Jadi tahapan dari data mining itu ya, yang pertama ya adalah input data ya di sini ya. Nah, di sini, karena tadi dari definisinya, data mining itu untuk menggali informasi, maka data mining ini sebenarnya nanti akan lebih dekat kepada pencarian pengetahuan. Jadi kita inputkan datanya untuk mencari pengetahuan, sehingga nanti dapat menjadi informasi, gitu ya. Jadi input data ini kita proses ya, yang namanya dengan data pre-processing ya. Karena nantinya apa, di dalam data mentah itu akan ada beberapa hal yang, tidak kita perlukan ya. Jadi, tergantung nanti kita akan mengolah apa. Jadi sangat, tergantung sekali dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Jadi ada yang menghapus linknya, ada yang menghapus tanda baca, ada yang menghapus angka, atau misalnya cleaning, misalkan ada data yang, duplikat bisa kita cleaning, atau misalkan ada data-data yang sekiranya, banyak typo-nya dalam satu dokumen mungkin kita bisa hilangkan. Ada beberapa jenis preprocessing yang nantinya akan, dijelaskan pada, slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian setelah data preprocessing ini ya, jadi data preprocessing ini akan menghasilkan data yang siap digunakan ya, siap digunakan atau siap diolah, ke dalam proses selanjutnya yang dinamakan dengan data mining di sini. Nah, letak data mining itu di sini ya, intinya di sini ya. Bagaimana kita mengolahnya kayak gitu. Nah, ini nanti juga akan tergantung kepada masalah yang diselesaikan. Seperti apa ya, sangat tergantung apa nanti arahnya ke klasifikasi atau ke clustering atau ke information extraction apa summarization. Jadi itu sangat tergantung sekali. Kalau misalkan itu kasusnya di text mining gitu ya, summarization kayak gitu atau information extraction kayak gitu ya. Atau yang lain kayak gitu. Karena di sini data gitu ya, kalau kalau data jadi dia umum, nggak hanya berupa teks tapi bisa image, suara, video dan seterusnya. Kan tetapi, ini juga bisa misalkan kalau misalkan, dalam bentuk teks ya, karena teks itu lebih lebih kaya ya kalau dari sisi banyak katanya. Kemudian, di sini setelah proses data mining selesai dilakukan, maka ada yang namanya post processing. Jadi di sini akan semacam ada suatu proses untuk mengevaluasi kembali apakah, proses yang ada di data mining itu sesuai dengan harapan atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan, ya. Atau bisa juga dari, proses pengolahan data mining itu kita analisis lebih lanjut. Jadi, dari analisis itu akan mendapatkan informasi apa, akan mendapatkan penyelesaian yang seperti apa, seperti itu. Sehingga nanti informasi inilah yang akan membantu kita semua gitu ya, untuk menyelesaikan masalah tadi, kayak gitu. Nah, sekarang, kelompok data mining itu yang, seperti apa ya. Jadi data mining ini dibagi dalam 2 kelompok jenis ya, tugas analisis data. Yang pertama adalah predictive task ya. Di sini bertugas untuk memprediksi nilai sebuah atribut tertentu ya. Yang mana atribut tertentu ini maksudnya adalah target yang didasarkan pada nilai atribut lain ya.
Jadi berupa prediksi ya, jadi untuk memprediksi nilai sebuah, atribut ya, yang, dasarnya adalah beberapa atribut yang lain ya. Kalian sudah belajar tentang definisi atribut itu waktu mata kuliah, pembelajaran mesin ya. Kemudian ada descriptive task ya, jadi sifatnya adalah deskriptif. Jadi tugasnya apa? Mendapatkan pola ya, jadi mendapatkan pola dari analisis asosiasi ya, association analysis, kemudian pengelompokan ya, clustering, atau apakah ada penyimpangan atau anomaly detection yang dapat, digunakan untuk, mereduksi ya beberapa data yang, sekiranya tidak diperlukan ya atau mencari hubungan-hubungan di dalam suatu data. Nah, ini cukup penting sekali ketika kita akan, mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan data mining. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ingin menyelesaikan masalah apa, sehingga nanti kita bisa menentukan apakah, kelompok data mining yang kita akan selesaikan itu adalah sifatnya prediktif atau deskriptif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video, kali ini, pengantar yang jenis pertama ya. Kita akan menuju ke video berikutnya untuk pengantar yang jenis kedua. Selamat menyimak. Terima kasih.